Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bertemu. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang mendasar, yang ini menjadi modal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu modal seorang muslim untuk bertemu Allah itu adalah iman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai para sahabat, tentulah mereka di atas petunjuk dan hidayah. Kalau mereka berpaling daripada itu, berpaling daripada keimanan sebagaimana imannya para sahabat, fa innahum fi shiqaq, mereka di satu lembah yang berbeda. Artinya mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin jemaah, ibu-ibu dan bapak-bapak, belajar akidah ini, belajar tentang keyakinan ini pahalanya besar. Bahkan ini yang akan menyelamatkan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mau belajar tentang akidah, tidak belajar tentang iman, tidak belajar tentang keyakinan, maka nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala kita akan ditanya, ternyata yang kita jawab salah. Banyak orang pengajian secara umum, kaum muslimin pengajian bagus, tapi jarang pengajian yang betul-betul berbicara tentang akidah. Kalau berbicara tentang keutamaan sedekah, Masya Allah, banyak. Kalau berbicara tentang keutamaan sholawat, banyak. Tapi ketika berbicara tentang kemurnian akidah, ini hampir dikatakan tidak ada yang mau mengkajinya kecuali orang-orang yang mau serius belajar agama. Bahkan sebagian menganggap kalau kamu mengajarkan akidah yang benar atau yang murni, kamu akan menyinggung orang lain. Kalau begitu, gak usah ajarin sesuatu yang menyebabkan orang lain tersinggung. Ya kalau seperti ini keadaannya, akhirnya kita tidak tahu mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Dan kalau bertemu Allah tanpa akidah yang benar, maka dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertanyaan di alam kubur. Apa yang ditanya alam kubur, Pak? Man rabbuka. Bukan ditanya aman rabbuka itu artinya apa? Siapa? Tuhan. Bukan ditanya siapa keturunanmu. Oh, saya keturunan Nabi. Oh, berarti malaikat enggak jadi nanya. Enggak. Itu enggak benar kayak begitu. Kadang-kadang orang ini subhanallah, ya, suka buat akidah yang macam-macam, Pak. Seolah-olah
dia bisa mengarang akidah sendiri. Jadi yang ditanya itu man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, dan satu lagi, siapa nabi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada enggak di dalam kubur ditanya kamu sholat, kamu sedekah? Belakangan itu. Tiga-tiganya pertanyaan kubur itu berkaitan dengan keyakinan. Gak ditanya udah haji berapa kali, gak ditanya. Belakangan itu nanti. Ini cukup menjadi sebuah dalil bahwasannya akidah lebih penting daripada yang lain. Ternyata dari akidah itu yang lebih penting lagi 3 perkara ini. Tentang apa itu Islam, tentang apa itu Allah, tentang siapa itu Muhammad. Pertanyaannya dasar. Pertanyaannya juga 3. Jawabannya juga kita udah tahu sekarang. Tapi belum tentu di kuburan kita bisa jawab. Yang membuat kita bisa jawab apa? Yang membuat kita bisa menjawabnya diantaranya adalah keyakinan. Jadi nggak bisa jawab itu, maka nanti di alam kubur yang menjawab itu adalah jiwa yang di bawah alam sadar menjawab begitu saja. Rabbu Allah. 3 pertanyaan ini dijadikan pertanyaan alam kubur, menunjukkan 3 pertanyaan ini harus kita pelajari. 3 pertanyaan ini itulah yang dikatakan 3 usul dasar, 3 pondasi dasar. Dari 3 ini kalau mau luasnya luar biasa bisa, mau dipersempit ya sekedar lewat juga bisa. Tapi 3 ini merupakan landasan seseorang beramal di dalam Islam. Maka dari itu kita di dalam pertemuan-pertemuan kita mulai hari ini dan berikutnya akan membahas 3 usul salasah. Jadi udah tahu nih usul salasah itu apa Ustaz? Membahas 3 tadi. Membahas apa agamamu, bagaimana kamu beragama, apa hak agamamu, bagaimana agama Islam itu, apa prinsip-prinsip Islam, itu dipelajari nanti. Yang kedua, siapa Nabi, apa tugas Nabi, bagaimana hak Nabi, bagaimana kewajiban kita kepada Nabi, bagaimana antara hubungan Nabi dengan kehidupan kita sehari-hari, ini kita bahas. Juga membahas tentang siapa Tuhanmu, bagaimana dia, bagaimana namanya, bagaimana sifatnya, apa hak-hak dia, apa kewajiban kita kepada dia, itu berkaitan dengan Allah. Maka 3 semua ini dirangkai menjadi salasatul usul, 3 pondasi dalam Islam. Ya. Nah, ternyata buku ini atau 3 pondasi ini dibukukan oleh para ulama. Ada buku khusus membahas 3 pertanyaan kubur ini. Namanya buku Usul Salasah. Kita bahas sekarang tentang buku Usul Salasah. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abi Ibrahim At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dia salah satu ulama dari kota Najd. Dan dia termasuk salah satu ulama yang fokus kepada akidah dan kepada pemurnian keislaman seseorang. Berkata Syekh, jadi kalau bisa, kalau ada pertemuan kita di sini berarti siapkan buku itu. PDF-nya juga ada. Bagi yang mau cari PDF-nya di buku di internet bisa. 3 landasan utama dan dalil-dalilnya ada di PDF-nya. Kata Syekh, "I'lam rahimakallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dia mulai bukunya dengan bismillah karena semua kebaikan harus dimulai dengan bismillah. Apa arti bismillah? Apa arti bismillah? Dengan nama Allah. Coba sekali lagi saya tanya, apa arti bismillah? Dengan nama Allah. Itu kalimat sempurna atau tidak sih, Pak? Dengan nama Allah. Mana subjek, mana predikat? Kan masih ada pertanyaan, emang kenapa dengan nama Allah? Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, kenapa dengan nama Allah? Maka itu, bismillah itu bukan hanya sekedar mengucapkan dengan nama Allah. Maksudnya adalah dengan nama Allah aku memulai yang Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau ada kalimat aku memulai, jadi sempurna nih kalimat. Dengan nama Allah. Kalau cuma dengan nama Allah yang Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lalu diam. Nah, kenapa dengan nama Allah? Apa ada yang salah? Lalu kenapa kamu sebutkan nama Allah? Jadi sekarang kita ingin jelasin. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita sedang minta tolong sama Allah. Itu intinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mau makan, baca Bismillah. Minta tolong sama Allah dengan makan. Mau baca buku, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya memulai baca buku. Mau ngangkat barang, Bismillah. Mau barangnya berat, Pak. Tiba-tiba Bapak baca Bismillah, Bapak angkat. Maksudnya baca Bismillah, Pak. Minta tolong sama Allah. Jadi kalimat bismillah itu hakikatnya adalah kalimat yang kita minta tolong sama Allah. Maka dengan itu kalimat dengan berarti meminta tolong. Karena kalimat dengan itu ada beberapa makna, Pak. Ada kalimat dengan maknanya bersama. Saya masuk masjid dengan budi. Maksudnya apa? Bersama budi. Masuknya bersamaan. Saya potong rumput dengan celurit atau dengan gunting rumput. Dengan di sini artinya apa? Menggunakan pertolongan Dia supaya mengerjakan apa yang saya kerjakan. Saya makan dengan sendok. Apa sendok makan juga saya makan bareng sama sendok? Tapi saya makan dengan pertolongan sendok ini saya makan. Maka kalimat dengan yang ada pada bismillah itu maknanya adalah minta tolong, bukan dengan berarti bersama. Jadi dengan kan ada dua makna nih. Saya masuk ke masjid dengan budi. Artinya apa? Masuk bareng sama budi. Itu namanya bersama. Tapi saya makan dengan sendok. Artinya saya makan dengan bantuan sendok. Digunakan sebagai bantuan. Kalau kamu bilang dengan nama Allah saya memulai membaca, dengannya di sini bermakna apa? Meminta tolong. Jadi setiap kita baca bismillah ada makna permohonan. Ada makna apa? Permohonan. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan semua perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan tertolak, terputus. Semua perkara yang baik harus dimulai dengan bismillah.
Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, kalau kita mulainya dengan bismillah, berarti kita minta tolong sama Allah. Ada nggak? Maka setiap orang yang berbuat baik pasti baca bismillah. Ada nggak orang buat jelek baca bismillah? Canggung, Ustaz, masa buat jelek baca bismillah? Mau buka ngebobol toko orang, besinya mau kuncinya mau dicopotin, bismillah. Nah, itu nggak benar ya. Tapi saya belum tahu nih, ada nggak orang yang karena nggak tahu nih, ini ada nggak orang yang setiap mau nyalain rokoknya bismillah? Ada nggak? Saya belum tahu kalau ini. Karena ini baik atau enggak sebenarnya? Kalau dibilang baik, iya, kenapa pakai tangan kiri? Harus pakai tangan kanan yang baik-baik gitu. Kalau dibilang jelek, tapi kalau dilakukan begitu, ya. Maka itu juga pertanyaan. Kalau ngerokok baca bismillah apa enggak, Pak? Ya, jadi bismillah itu digunakan buat yang baik. Jadi kalau kita pakai bismillah berarti setiap kebaikan kita perlu minta tolong kepada Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan mampu berbuat baik. Tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa menyempurnakan kebaikan. Maka di sini Syekh memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku meminta tolong agar dapat memahami pelajaran ini, agar dapat bisa menjelaskan juga tentang pelajaran ini. Lalu kata Syekh, I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan mengampunimu. Sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Ya, Syekh mengatakan i'lam, belajarlah engkau. Ketahuilah, wajib bagi kita. Ini Syekh mewajibkan kita. Dari mana dia dalil mewajibkan kita mempelajari ini? Syekh bilang hukumnya wajib. Dari mana dalilnya mempelajari itu adalah wajib? Maka dalil yang pertama surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Itu akan mendalilkan tentang wajibnya kita belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika." Wa'lam, pelajarilah bahwasannya wa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah tentang la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Ini dalil bahwasannya wajib belajar ilmu agama. Kalau itu wajib, maka tidak ada perkara yang paling Allah cintai sebagaimana Allah mencintai yang wajib. Kalau ibadah itu sudah diwajibkan, berarti pasti ibadah itu Allah cintai. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya sekarang, Ustaz, saya mau beramal, amal apa yang paling afdol buat saya, Ustaz? Contoh, saya punya uang umpamanya 300 juta, Ustaz. Mana yang lebih afdol buat saya? Bangun masjid atau saya haji? Tanya, kamu pernah haji belum? Belum pernah, Ustaz. Jadi uang ini bangun masjid atau haji, Ustaz? Apa jawabannya? Haji.
Loh, bangun masjid kan nanti bermanfaat buat kaum muslimin, Ustaz. Iya, tapi itu bukan wajib. Yang wajib bagi dirimu adalah haji. Jadi terkadang amalan kalau dia wajib itu bisa lebih afdol daripada sunnah, walaupun yang wajib sedikit, yang sunnahnya banyak. Sholat tahajud 13 rakaat. Lalu ba'da subuhnya, ketika subuhnya dia nggak sholat, ditanya sama dia, kenapa nggak sholat? Saya kan udah ngerjain 13 rakaat tadi malam yang mau tahajud. Yang duanya ketinggalin ya nggak apa-apa. Boleh nggak? Nggak boleh. Bahkan mana yang lebih afdol, 2 rakaat subuh atau 13 rakaat tahajud? 2 rakaat subuh, karena dia wajib. Maka dalam hadis dikatakan, tidaklah perkara paling kucintai kecuali kuwajibkan bagi seorang hambaku. Jadi kalau perkara itu sudah Allah wajibkan, berarti perkara itu Allah cintai. Kalau Allah cintai, berarti perkara itu pahalanya besar. Termasuk sekarang di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah wajibkan belajar agama. Berarti belajar ilmu agama itu pahalanya besar karena Allah cintai. Itu dalil pertama, bahwasannya wajib kita mempelajari 4 perkara. Dalil dari hadis, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Ini hadis dari Anas bin Malik, disahihkan Syalbani dari Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, belajar ilmu agama fariidhatun. Apa fariidhah? Fariidhah itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah tanpa terkecuali, wajib sama kita. Saya mau tanya contoh lagi. Kita sekarang belajar, duduk di masjid ini belajar ilmu agama. Lalu ada orang yang gak belajar ilmu agama, punya waktu di rumah, tapi dia sholat duha 8 rakaat. Mana yang lebih afdol? Tetap hadir dalam majelis ilmu lebih afdol, karena belajar ilmu agama hukumnya wajib, sholat duha hukumnya sunnah. Apalagi belajar ilmu agama ketika masuk pakai sholat duha dulu, selesai. Belajar ilmu agama itu wajib. Terutama yang paling wajib adalah tentang akidah. Tapi kalau belajar bukan akidah, belum tentu kewajibannya sama. Jadi ilmu agama juga bertingkat-tingkat. Ada ilmu yang paling wajib, yaitu ilmu berkaitan tentang Allah, tentang agama dan tentang Rasul. Ini kewajiban yang paling tinggi. Ada ilmu agama yang dia berkaitan tapi tidak langsung, seperti ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab. Nah, itu beda wajibnya. Itu wajibnya nggak seperti wajibnya belajar ilmu agama. Yang ingin kita tegaskan di sini, Syekh mengatakan ketahuilah wajib bagi kita. Berarti Syekh mewajibkan di sini bukan dari dirinya sendiri, tapi karena dia mengambil Al-Quran surat Muhammad ayat 19 dan hadis dari Rasulullah SAW dari Anas bin Malik yang mengatakan wajib bagi setiap muslim belajar ilmu agama. Maka di sini dikatakan belajar ilmu agama fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Jadi kalau ada orang Islam yang dia Islam tapi nggak pernah belajar tentang ilmu agamanya, dia belum menunaikan kewajiban. Yajibu alaina, wajib bagi kita. Ya. Nah, ilmu agama yang bagaimana yang wajib? Yang ilmu agama itu yang memperbaiki akidah dan agama kita. Kalau ilmu agamanya tidak memperbaiki akidah secara langsung, cuman sebagai ilmu alat untuk memperbaiki akidah,
seperti ilmu baca Al-Quran dan ilmu bahasa Arab itu fardu kifayah. Betapa banyak sekarang orang ngaku Islam tapi nggak ngerti tentang Islam itu sendiri, sampai mudah dibodohin. Kenapa mudah dibodohin, Ustaz? Karena dia sendiri nggak ngerti agamanya. Percaya sama orang yang bisa ngomong sama semut, ya subhanallah. Karena susah dituntut. Ustaz nggak bisa bilang gitu, Ustaz. Dia tuh bener ngomong sama semut. Saya susah juga mau ngeceknya. Saya mau nanya sama semut, saya nggak paham juga. Karena bahasanya cuma dia yang paham. Tapi ada yang ngikutin, ya Allah. Belajar agama, kita belajar dari kemurnian Islam. Agama kita nih Islam. Islam ini memuliakan kecerdasan akal, menghargai diri manusia. Di Islam. Kenapa orang bisa tertipu? Karena nggak mau belajar agama yang benar. Ketika diajak belajar agama yang benar, tidak mau. Tapi ketika sesuatu yang berkaitan bukan dengan agama, tapi dimasukkan dalam agama, senang. Coba saja. Ya, ini harus tetap dibicarakan, bukan menyinggung organisasi, bukan menyinggung kelompok, bukan kemungkaran, tetap kemungkaran siapapun yang melakukan. Joget-joget pakai acara lampu disco, speaker yang gede, laki-laki, perempuan, anak muda di bawah ngumpul bareng. Itu konser atau agama, Pak? Hah? Konser. Tapi kalau udah pakai balihonya gede, salawatan bareng, jadi agama. Berubah langsung itu. Bukan maksud kita menyindir atau menjatuhkan satu organisasi, bukan. Tetap kewajiban seorang dai, kewajiban seorang yang mengajarkan ilmu agama harus mengingkari kemungkaran. Kalau nggak dilakukan itu, ya subhanallah, nanti lama-kelamaan anak-anak muda ini mau dibawa kemana? Agama ini mau diajarin apa? Kita mau mengajarin manusia mengenal Allah, takut sama Allah, mengenalkan manusia kepada akhirat, menumbuhkan di hati manusia itu menjadi akhirat tujuan hidup. Itu orang yang mengajarkan agama. Bukan orang yang mengajarkan agama menjadikan manusia lalai dengan dunia dan lupa akhirat. Sampai semua apa aja boleh, yang nggak boleh cuma satu. Apa itu? Kamu ngaji sama dia, jangan. Yaitu kamu belajar ilmu masalah, jangan. Ya subhanallah. Lanjut lagi. Wajib bagi kita belajar ilmu agama. Lah, apa ilmu agama itu, Ustaz? Ini kata Syekh, wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Lah, 4 perkara ini dapat dari mana? Apakah ada hadis langsung pelajari 4 ini? Gak ada. Tapi 4 perkara ini diambil dari inti sari agama. Kalau ilmu agama begitu luas, dikecilkan, disaring dan disaring, maka yang terpenting dari saringan itu adalah 4 ini. Kalau sampai 4 ini pun kau tidak pelajari, maka kau tidak bertanggung jawab terhadap ilmu agama. Bisa dikatakan kau salah. Ilmu agama luas, tapi 4 ini harus belajar. Yang pertama, ilmu mengenal Allah. Nah, bagaimana mau beragama kalau nggak kenal adanya Tuhan? Bagaimana dia mau beragama kalau dia tidak tahu hak-hak Tuhan? Bagaimana dia mau beragama kalau dia tidak mengerti kewajiban dia terhadap Tuhannya? Nah, bagaimana dia ingin mengerjakan kewajibannya sementara dia nggak kenal siapa Tuhannya? Maka belajar ma'rifatullah, mengenal Allah itu ilmu yang wajib. Ilmu ma'rifatullah ini ilmu yang dengannya kita berakidah. Jadi ada yang bilang ilmu ma'rifatullah, ada yang bilang ilmu tauhid, ada yang bilang ilmu akidah. Itu semuanya mirip dan sama. Ilmu mengenal Allah, saya tahu Allah satu. Mengenal Allah satu namanya tauhid. Ilmu mengenal Allah, Allah punya nama dan sifat yang baik.
Mengimani Allah nama dan sifat baik namanya akidah. Kalau begitu, istilah ma'rifatullah itu adalah istilah untuk mengetahui bagaimana tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabi, ilmu tentang mengenal nabi. Yang ketiga, ilmu ma'rifatul dinul Islam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. I'lam rahimahullah ta'ala. Itu yang kedua, itu yang pertama. Jadi yang pertama, wajib bagi kita mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Ini akan dibahas nanti secara rinci di kitab. Tapi ini pembukaan, ingin menegaskan ini yang pertama yang wajib kita ketahui. Apa itu Allah? Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Yang kedua, yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita pelajari, al-amalu bihi, mengamalkan tentang ilmu tadi. Kalau kita udah kenal Allah, kenal Rasul, kenal Islam, apa yang harus kita lakukan terhadap itu semua? Apa perbuatan kita? Ketika kita kenal Allah yang maha baik, bagaimana sikap kita kepada Dia yang maha baik? Itu amal. Ketika kita tahu Allah maha pengampun lagi maha pemaaf, Allah pengampun tidak? Allah pemaaf tidak? Iya, kita tahu Dia pengampun dan pemaaf dari mana? Karena Dia kabarkan tentang dirinya di Quran. Bagaimana sikap kita dengan yang maha pemaaf? Oh, Dia maha pemaaf, Ustaz. Jadi seterserah saya buat dosa gimana pun tak juga dimaafin. Berarti kamu nggak kenal. Kalau kamu kenal dengan sebenar-benarnya Dia maha pemaaf, kau akan malu melakukan dosa. Berdosa, kita melakukan dosa, tapi doa kita dikabulkan. Kita melakukan dosa, aib kita ditutupi. Kita melakukan dosa, hidup kita dibentangkan nikmat. Kita melakukan dosa, apapun yang kita minta langsung diijabah. Padahal kita kadang-kadang berdosa, kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Apa yang timbul dalam sifat orang mukmin? Harusnya dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang wajib kita ketahui yang ketiga adalah setelah kita mengamalkan ilmu kita, kita dakwahkan ilmu kita. Apa yang kita tahu, kita ajak orang lain. Paling tidak ajak anak kita, ajak pasangan kita, ajak menantu kita, orang dekat kita. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Karena Allah berfirman, berikanlah peringatan keluarga dekatmu. Jadi kita harus ngajarin anak-anak kita tentang akidah, kasih tahu. Mereka mungkin sebagian mereka sibuk dengan kegiatan sekolah, sebagian sibuk dengan kegiatan kerja, sampai nggak bisa hadir majelis ilmu. Tugas kita sebagai ayah dan ibu, kadang-kadang kita harus mengajarkan dan memberitahu mereka tentang akidah. Umpamanya anak-anak sekeluarga hari Minggu mau pergi nonton. Nonton apa kalian? Nonton apa yang lagi rame nih kemarin tuh? Hah? Apa itu yang orang mati dibunuh itu? Astagfirullahaladzim. Hah? Yang katanya rohnya datang tiba-tiba ngasih tahu membunuhnya dia. Ya. Itu kan seolah-olah kalau orang nggak pernah belajar ilmu agama yang benar, oh berarti roh itu bisa datang ngabarin dia ada yang bunuh. Ini akidah yang salah. Kita harus ajarin keluarga kita itu bukan rohnya datang. Loh tapi benar kok Bun, benar kok Mah, itu yang ngomong rohnya langsung kesurupan dia. Itu bukan roh yang mati.
Karena orang udah mati nggak bisa lagi datang ke dunia, alamnya udah beda. Ada malaikat yang jaga, nggak bisa dia lepas dari malaikat. Lalu kalau gitu tuh siapa Ustaz yang ngomong? Itu jin. Loh kok jin bisa tahu Ustaz? Ya bisa tahu, bisa jadi jin ketika kejadian nonton di situ. Siapa yang menghalangi? Ketika dia nonton di situ, dia lihat siapa yang melakukan, habis itu dia masuk ke tubuh orang, dia bilang sayalah rohnya, padahal dia nonton di situ. Supaya apa? Merusak akidah kita. Ini yang ketiga, kita paling tidak berdakwah kepada keluarga dekat kita. Jadi nanti kita akan belajar tentang Allah, belajar tentang Rasul, belajar tentang agama Islam, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita ajak orang lain untuk mengamalkan ilmu kita. Yang keempat, apa yang wajib yang kita miliki setelah kita mengamalkan dan mengajak orang lain? Yang keempat adalah sabar. Sabar. Kita udah belajar akidah, kita tahu yang mana yang benar, berarti kita akan lihat yang mana yang salah. Ketika kita sudah belajar akidah, kita mempelajari dan mengamalkan yang benar, orang-orang yang salah pasti tidak suka dengan amalan kita. Ketika kita sudah tahu mana yang benar, lalu kita ajak orang lain terkadang tidak mau ngikutin kita, itu biasa. Maka Syekh mengatakan sabar. Ini yang keempat. Kalau kita sudah tahu tentang ilmu agama ini, sabar kita. Sabar dalam apa? Apakah sabar dalam diam? Bukan. Sabar tetap mengamalkan dan mengajak orang lain di atas agama ini. Maka itu ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali dapat wahyu, lalu dia datang kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Ketika dia datang ke Waraqah bin Naufal, Waraqah langsung mengatakan, apa yang kau bawa ini tentang kenabian, kau pasti akan diganggu dan diusir oleh kaum. Lah begitu juga orang-orang yang akan membawa agama dan warisan para nabi, dia akan mendapat gangguan. Dia akan mendapatkan benturan-benturan. Sabar kita. Jangan kita nggak sabar. Yang namanya sabar itu bukan hanya tahan marah, tapi sabar itu adalah tetap berusaha di atas agama Allah walaupun dalam keadaan sulit. Itu sabar. Kadang dicela, kadang dicemooh, kadang dikucilkan, kadang disindir, kadang dianggap beraneka ragam anggapan. Itu biasa. Nabi saja dianggap gila, Nabi dianggap tukang sihir, Nabi saja difitnah, Nabi saja diganggu, padahal akhlaknya baik, padahal tutur katanya baik, padahal dia orang yang terpercaya, tetap saja ada yang gak suka. Apalagi kita yang kadang-kadang tutur kata kita belum tentu baik, santun kita dalam berdakwah juga belum tentu baik, ilmu kita dalam berdakwah juga masih banyak kurangnya. Lalu kita mau semua orang senang sama kita. Itu namanya apa? Namanya mimpi. Gak mungkin. Lalu kalau begitu gimana Ustaz? Maka Rasulullah mengatakan, akan datang sebuah zaman orang yang memegang agamanya bagaikan memegang bara api. Coba saja kalau lagi ketemu keluarga besar, tiba-tiba kita nggak mau salaman. Wah, kamu nggak salaman, padahal waktu kecil juga kamu main sama saya. Iya, waktu kecil kan belum tahu. Sekarang udah tahu. Nggak salaman bukan berarti memutus tali silaturahmi. Itu cara menghargai. Lo kok cara menghargai Ustaz? Iya, karena kamu wanita terhormat, saya tidak mau menyentuh wanita yang terhormat. Bukan malah memutus tali silaturahmi. Itu contoh. Jadi orang beragama itu selalu ada nanti yang dianggap apa?
ada orang yang menghalangi. Maka kata siapa? Sabar. Jadi sabar itu, sabar yang tertinggi bukan hanya tahan marah. Tapi sabar yang tertinggi adalah memegang agama Allah dengan kuat sampai kita bertemu Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqauni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku di telaga. Jadi sabar ada batasnya tidak? Tidak ada. Kalau sabar berkaitan tentang agama, sabar kita. Anak muda beragama di zaman yang seperti sekarang ini, bisa sholat 5 waktu, bisa hadir kajian, bisa istiqomah, Masya Allah. Itu anugerah Allah yang besar. Berat itu, tapi butuh sabar. Sabar dari omongan orang, sabar dari kenyataan hidup, sabar dari gangguan. Empat perkara ini wajib kita pelajari. Mana dalilnya? Apa tadi 4? Yang pertama, berilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam. Ini wajib kita pelajari. Yang kedua, kita wajib mengamalkannya. Yang ketiga, kita wajib mendakwahkannya. Yang keempat, kita wajib sabar. Nah, ini dimodalin dulu nih. Kita 4 perkara ini harus kamu ketahui. Nanti dalam buku kamu dia rinci bagaimana mengenal Allah, apa cara mengenal Allah, apa hak Allah, apa kewajiban kita kepada Allah. Nah, 4 ini sekarang apa dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Asr. Ayat surat Al-Asr apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi kesempatan, demi waktu, manusia itu rugi kalau dia punya waktu, punya kesempatan, punya kemampuan, dia rugi. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, lalu mereka saling berwasiat untuk kebaikan dan mereka saling wasiat untuk sabar. Jadi manusia itu rugi kalau punya kesempatan, kecuali kesempatan yang digunakan untuk hal-hal beramal soleh. Maka dikatakan wal asri, demi kesempatan hidup. Mumpung masih hidup, gunakan waktu hidup sebelum datangnya mati. Kalau udah datangnya mati, udah nggak bisa balik. Walaupun bilang apapun kepada Allah, ya Allah, aku akan balik jadi orang soleh, dari kasih sama Allah. Ya Allah, aku kalau kau balikkan lagi ke dunia, aku sedekahkan seluruh hartaku, nggak diterima lagi sama Allah. Ya Allah, aku tebus diriku ya Allah, tapi yang jelas selamatkan aku di akhirat, masukkan aku surga. Apa tebusannya? Nih ambil suamiku. Iya benar. Di akhirat itu nanti suami dikasih. Ya Allah, ambil dia nggak apa-apa, yang penting selamatin saya. Kata Allah nggak laku. Wa sahibatihi wa akhi. Ya udah saudaraku. Gak laku juga. Wa fasilatihi lati tuwi. Ya udah seluruh harta yang pernah aku kumpulkan di dunia sampai aku keringat capek, diambil semuanya. Ku tebus buat diriku selamat di akhirat. Kalla innaha Allah. Gak mungkin. Gak ada yang bisa disuap dan disogok. Ini tempatnya neraka. Ini orang kebiasaan di dunia, Pak. Begitu tangkap polisi, damai kasih. Polisi ada damai. Di akhirat dia kira bisa damai. Dia mau kasih anaknya, dia mau kasih istrinya, mau dia kasih pasangannya, dia kasih seluruh hartanya. Lau ya tadi yauma ini pribadi. Kalau seandainya hari ini aku bisa tebus diriku dengan anakku, ambil anakku. Wa sahibatihi wa akhi. Kalau anakku enggak cukup, ambil pasangan hidupku. Enggak cukup juga, ambil saudaraku. Enggak cukup juga, wa
ketahui, semua yang pernah kukumpulkan dan kugabungkan di dunia ambil. Kata Allah apa? Kalla innaha ladzah. Gak mungkin ini neraka. Maukah kita ketemu dengan hari itu yang kita nebus dengan apapun gak laku? Yang kita nyesal dengan senyesal apapun, penyesalan kita udah gak dianggap. Yang kita mau bilang apapun, mau tobat 1000 kali bahkan 1.000.000 kali, gak dianggap. Kapan itu? Di hari akhirat, hari yang tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Maka sekarang kita hidup ini kesempatan minta ampun. Allah gak pernah bilang yang kuampuni adalah orang-orang yang dosanya sedikit, yang dosanya banyak gak pernah kuampuni, gak pernah. Allah malah mengatakan semua kuampuni. Jadi kesempatan hidup ini sebenarnya anugerah kita dari Allah agar kita mendapatkan kebaikan akhirat. Tapi bagi mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk amal soleh. Tapi kalau ada orang kesempatan hidupnya dikasih, tapi setiap hari tambah waktu, tambah celengin dosa. Besok masuk hari berikutnya. Hari ini dia nggak sholat, besok dia nggak sholat, besoknya lagi udah nggak sholat nyolong, besoknya lagi udah nggak sholat nyolong plus mabuk, besok tambah hari tambah ngumpulin dosa. Lebih baik kadang-kadang orang kayak begini berhenti umur, nggak berhenti. Kalau berhenti umur nggak nambah dosa. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah kasih dia kesempatan hidup, kata Allah, mudah-mudahan nanti dia kembali, kata Allah. Ditunggu sama Allah. Ada yang ditunggunya sampai 20 tahun, dari umur 25 sampai umur 45 masih saya begitu, sholat bolong-bolong, puasa Ramadan bolong-bolong, yang haram juga dimakan. Allah gak langsung matiin dia. Allah tunggu dia. Allah kasih kesempatan untuk taubat setiap hari. Allah kasih kesempatan untuk hidup. Kalau dia gak manfaatkan kesempatan hidup ini, tiba-tiba dia mati dalam keadaan ngumpulin dosa yang banyak. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi dia. Buat apa nambah umur kalau ternyata cuma nambah masuk neraka yang paling bawah? Semakin nambah umur, semakin dijeblosin ke neraka. Berarti umur dia bikin rugi gak? Rugi. Tapi ada orang yang setiap hari ini dia dosa, tapi dia sholat, dia istighfar. Dosanya nambahnya sedikit, istighfar dan sholatnya nambahnya banyak. Besok kali begitu, dia istighfar, dia sholat, tambah pahala. Besok lagi masuk Ramadan, tambah puasa. Besok lagi masuk Idul Hijjah, tambah kurban, tambah haji, tambah waktu dia, tambah amal soleh. Berarti bertambahnya hari, tambah tabungan kebaikan. Siapa ini? Orang yang beramal soleh. Jadi panjang umurnya malah untuk keberuntungan. Semakin panjang umurnya, semakin naik derajatnya di surga. Beruntung gak? Ini maksudnya sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang rugi tadi panjang umur malah celengin dosa, rugi. Yang beruntung itu yang dia ada kesempatan hidup tapi beriman dan beramal soleh. Jadi versi untung sama rugi di dalam Quran ketika waktumu kau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu versi rugi dan untung. Ketika waktumu kau gunakan untuk maksiat dan dosa, maka kau rugi. Ketika waktumu kau gunakan untuk bertobat dan dekat diri kepada Allah, maka untung. Jadi untung rugi, kesempatan waktu bagi seorang muslim itu adalah kesempatan dia mendekatkan diri kepada Allah. Bukan seperti orang barat, waktu itu adalah uang. Jadi kalau ada waktu yang gak nambah uang, menurut mereka waktunya rugi. Kalau ada waktu yang ngurangin uang, lebih rugi lagi. Kalau kita enggak, kalau ada waktu yang tidak menambah kebaikan akhirat, rugi.
akan menggerogoti dan merusak akhirat kita, bangkrut. Bukan lagi rugi, bangkrut. Jadi menurut Quran, versi rugi itu adalah orang yang akhiratnya hancur. Pertanyaan, sudah 1 jam. Pertanyaan saya, wajib bagi kita tadi 4 perkara. Apa tadi? Berilmu tentang Allah dan Rasul dan agama. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Siapa yang mengamalkan ilmunya? Insya Allah. Karena kita akan belajar nanti ini, apa itu Allah, apa itu Rasul, apa itu agama. Nanti kalau kita sudah belajar, kita harus amalkan ilmu kita. Yang ketiga, kita harus dakwahkan, paling tidak kita ajak orang-orang dekat kita. Yang keempat, harus sabar. 4 ini kata Syekh wajib bagi kita. Lalu dia bawa dalilnya surat Wal Asri. Pertanyaannya, apa korelasi hubungannya surat Wal Asri dengan 4 perkara tadi? Coba lihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mana korelasi hubungannya 4 perkara yang wajib itu untuk kita dengan surat Wal Asri? Karena dia berdalil dengan Wal Asri, 4 perkara tadi wajib sama kita. Perkara yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasul dan agama Islam. Di surat Wal Asri mana kalimatnya? Illa alladziina amanu. Bagaimana kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Islam kalau nggak belajar? Maka kalimat beriman itu maksudnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada agama. Berarti kalau kau beriman, kau harus belajar. Itu dalil poin yang pertama. Wajib bagi kita belajar tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama. Yang kedua, kata siapa? Wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Mana dalil mengamalkan? Wa 'amilu shalihat, dan mereka beramal soleh. Yang ketiga, kita wajib berdakwah. Mana dalil dakwah? Wa tawassaw bil haq, saling berwasiat untuk mengajak kebenaran. Berarti itu orang yang berdakwah. Yang keempat, dalil sabar apa? Dan saling mewasiatkan kesabaran. Ternyata 4 perkara ini diambil dari surat Wal Asri. Kalau 4 perkara ini kita kerjakan, kita akan beruntung. Tapi kalau 4 perkara ini, keempat-empatnya ditinggalkan, kita akan bangkrut serugi-ruginya. Kalau 4 perkara ini, salah satu dari 4 ini kita tinggalkan, maka kita rugi sesuai kadar yang kita tinggalkan. Maka itu di sini bawakan yang terakhir. Imam Syafi'i berpendapat. Kata Imam Syafi'i, "Lau anzalallah, kalau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafatkum." Berkata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan di dalam Al-Quran kecuali 1 surat ini, maka sudah cukup. Maksudnya apa itu? Cuma 1 surat ini aja Allah turunkan, cukup. Gak usah diceritain neraka, gak usah ceritain surga, sudah tahu, cukup deh. Gak usah diceritain tentang hukuman, gak usah diceritain tentang balasan. Ayat ini sudah cukup. Karena ayat ini bagi orang beriman, dia kalau sudah beriman, dia beramal soleh, dia berwasiat kepada kebaikan, dia berwasiat juga untuk kesabaran, maka hidup dia akan lurus. Coba orang, kalau udah beriman dia, imannya benar, lalu dia amal soleh, lalu dia ngajak orang semampu dia diajak, lalu dia sabar dalam itu, nunggu kapan datang malaikat maut kepada dia dalam keadaan itu. Hidup dia udah lurus, Pak. Hidupnya sudah cukup. Jadi kalau kita sudah beriman, lalu kita ibadah tenang, lalu kita bisa mengajak kebaikan dan kita beristiqomah dalam kebaikan dan kita sabar dalam kebaikan,
kita sudah cukup? Oh tapi kan pengen ini, pengen itu, itu tambahan, bukan jadi kebutuhan pokok. Betul tidak Pak? Coba ibadah cukup, ya kan? Makan cukup, badan sehat, lalu ngajak keluarga, keluarga juga baik semua. Habis itu mau haji ada uang, mau umroh ada uang, mau zakat ada uang, mau kurban ada uang. Masya Allah. Apalagi yang kurang hidup? Gak ada yang kurang semua. Terus menerus kau seperti itu dalam hidupmu sambil nunggu kapan datang malaikat maut. Cukup hidup. Tapi kadang-kadang kan kita suka main-main gitu. Oh saya pengen ini Ustaz, saya pengen itu Ustaz, saya pengen investasi ini, saya pengen usaha itu. Akhirnya dia pusing dengan investasi, pusing dengan usaha. Iya, kalau itu termasuk pilihan hidup, tetapi itu bukan inti dari hidup. Nah, ini kalau dipahami Pak, jadi kita itu pahamlah segala sesuatu yang bukan inti dari hidup jangan terlalu dibawa perasaan dan pikiran. Intinya kita beriman, kita beramal soleh, lalu kita keluarga baik, ngajak orang baik, lalu kita sabar sampai datang malaikat maut, selesai kita beruntung. Tapi kan tiba-tiba bisnis saya bangkrut Ustaz, itu nggak bergabung 4 ini. Kamu boleh pusing, tapi jangan kecewa, karena itu tidak merusak dasar daripada poin-poin kehidupan, inti kehidupan. Tapi dia begini Ustaz, tapi ada yang begitu, tapi ada yang, selama 4 ini berjalan dengan baik, kau di atas kebaikan. Ya, ini poin yang pertama, kata Syekh, wajib bagi kita. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan, berkata Imam Bukhari, babul ilm qabla qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, wajibnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, kita ini sebelum berucap, sebelum beramal, kita wajib berilmu. Apa yang kita ilmui? Tadi 3 perkara. Mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang Rasul, mengilmui tentang agama Islam. Kita akan bahas pertemuan besok bagaimana cara mengenal Allah. Ya, ini pembahasan kita sekarang. Allahu a'lam. Mana yang lebih mana yang lebih di Ustaz, mana yang lebih didahulukan jika ada dana? Mana yang lebih didahulukan, berangkat umroh atau daftar haji? Jika ada dana, maka hajilah. Karena sudah haji pasti ada umrohnya. Hajinya haji tamattu. Iya Ustaz, tapi uangnya belum cukup untuk haji. Kalau untuk umroh cukup, umroh dulu. Karena sebagian berpendapat umroh itu juga wajib. Nah nanti kalau saya udah umroh Ustaz, uangnya kepake, saya nggak bisa haji lagi. Siapa yang bilang kamu tidak bisa haji? Ya hitungan saya Ustaz, kamu pakai dulu harta itu untuk umroh, Allah akan ganti. Karena Rasul katakan, kata Rasulullah SAW, ittabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Ikutilah haji dan umroh, sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran. Allah ganti. Bisa jadi gara-gara kamu umroh malah Allah mudahkan haji. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Anak saya sedang mencoba mencari pekerjaan, lalu diajak katanya di lembaga riba. Apa nasihat agar paham bahwa itu
makan, bisa sehat, alhamdulillah. Walaupun kamu tidak bekerja. Sekarang ada kerjaan yang menawarkan tentang riba, katakanlah Allah tidak ridho. Dan kau jangan khawatir, insya Allah rizkimu ada. Kalau seandainya di situ ada uang, tapi uang riba, itu uang hanya secara fisik, secara hakikat di sisi Allah itu adalah ujian. Di mata kita itu uang, tapi di sisi Allah itu ujian, bukan uang. Maka kasih tahu dia, Allah mengharamkan riba di Quran. Ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan izinkan dia untuk kerja di riba. Bahkan boleh ibunya tegas. Kalau kau kerja riba juga, ibu nggak mau terima hadiah kamu. Dia juga hati-hati tidak mengambil yang riba. Kalau kata dia, ada juga diajak kerja di coffee shop, kerjanya malam. Kalau dia laki-laki kerja malam sebenarnya tidak mutlak terlarang. Walaupun di Al-Quran kan dikatakan siang itu waktu yang di dalamnya untuk mencari penghasilan, malam itu waktu untuk tidur. Di dalam Quran itu disebutkan seperti itu. Tetapi bukan berarti kerja malam itu terlarang. Boleh saja kerja malam, yang penting halal dan dia bisa menjaga agamanya. Kalau dia anak laki-laki maka tidak mengapa. Tapi kalau dia anak perempuan, kerja malam lebih baik jangan, karena berbahaya untuk anak wanita. Ya, kalau kita baca Quran dari pertengahan langsung ta'awudz dan dia baca bismillah, bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya tidak mengapa, tetapi alangkah baiknya dimulai dengan bismillah kalau mau baca. Kalau kita mau baca ta'awudz dulu atau bismillah dulu? Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iya, kalau ada orang punya penyakit dengan lambungnya lalu sering kentut, apakah dia harus wudhu lagi? Iya, kalau betul-betul atau sebenarnya setiap buang angin tetap harus wudhu. Setiap buangan angin tetap harus wudhu kalau dia mau sholat. Kalau dia nggak mau sholat atau tidak mengerjakan bacaan amalan sholat, tidak wajib wudhu. Berbeda dengan orang yang dia punya penyakit tasalsul baul atau tasalsul gelap, terusan kentut yang nggak bisa dihindari. Kalau yang seperti ini, dia wudhunya cukup ketika ingin sholat saja, tapi ketika sedang sholat keluar angin tanpa disadari tetap lanjut sholat karena sudah masuk dalam kategori sakit. Apakah sujud sahwi disunahkan mengucapkan takbir? Jawabannya iya. Sujud sahwi juga disunahkannya takbir. Allah, mungkin ini saja kita sampaikan. Kalau lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.